Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Kurniawati dengan NPM 10221278 dari kelas K521AR. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang riset pemasaran produk madu. Permasalahannya yaitu rendahnya tingkat konsumsi madu di Indonesia. Terkait dengan riset yang sudah dijalankan, ternyata tingkat konsumsi madu di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan dengan negara Jepang, Jerman, Inggris, dan Prancis. Ternyata hal tersebut sebagian besar diakibatkan karena masyarakat di Indonesia masih ragu dan kurang percaya untuk memilih madu yang asli dengan kualitas baik, mengingat belum adanya jaminan dan kualitas madu yang banyak dijual di pasaran. Selain itu juga, pemasaran madu yang sering dilakukan peternak lebah yaitu menjual madunya secara langsung kepada konsumen. Madu tersebut dijual secara curah atau botolan yang tidak menggunakan merek dan kemasan yang menarik. Hal itu dikarenakan kurangnya pengetahuan produsen madu mengenai teknologi pengelolaan dan pemasaran produk yang merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya permasalahan dalam pemasaran madu. Penerapan strategi pemasaran yang tepat dibutuhkan untuk meningkatkan penjualan madu di pasaran. Tujuan diadakannya riset ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar tingkat penjualan dan konsumsi madu di Indonesia, serta untuk mengetahui penerapan strategi pemasaran yang dilakukan oleh produsen madu untuk menarik minat masyarakat dalam membeli dan mengkonsumsi madu. Mengembangkan rencana riset. Dalam riset ini menggunakan data primer dengan cara survei yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung serta memberikan kuesioner kepada responden. Sebelumnya, saya mengambil data ini dari internet. Analisis strategi pemasaran madu. Pada poin kekuatan menunjukkan bahwa jawaban paling tinggi yaitu konsumen madu di Indonesia menghendaki di setiap pembelian madu agar menyediakan madu asli, sehingga konsumen akan percaya dan memiliki loyalitas tinggi dalam membeli dan mengkonsumsi madu setiap harinya. Penolakan terjadi karena mutu madu yang dinilai tidak baik, seperti masih adanya kaki lebah dan kotoran sarang lebah. Namun menurut ukuran industri, mutunya tidak memenuhi standar. Penawaran harganya lebih rendah dibandingkan penjualan langsung ke konsumen lokal. Banyak varian madu yang tidak berlabel, sedangkan madu lokal kalah bersaing dalam hal promosi, sehingga konsumen hanya mengetahui bahwa varian madu yang beredar di Indonesia merupakan madu yang bermerek dagang. Konsumen menginginkan madu lokal memiliki label dagang agar lebih mudah dalam memilih varian madu, dan tidak bergantung pada merek madu yang sudah dijual komersil di pasaran. Banyak sekali produk madu yang tidak mencantumkan informasi secara lengkap pada label kemasannya, seperti tidak mencantumkan izin dari Departemen Kesehatan, tidak mencantumkan logo halal, dan konsumsi madu, dan komposisi madu. Hal ini sangat merugikan konsumen yang umumnya masih awam dengan kualitas madu yang baik. Pada poin kelemahan, nilai tertinggi dan terendah terdapat jawaban pada konsumen madu di Indonesia memiliki pandangan yang sama, bahwa gaya hidup sehat dapat dimulai dari mengkonsumsi madu setiap harinya. Dimulai dari melihat konsumen madu yang lainnya. Pengaruh konsumen sebagai individu dalam pengambilan keputusan meliputi kebutuhan konsumen, persepsi konsumen terhadap karakteristik yang terdapat pada produk, faktor demografi, gaya hidup, dan karakter pribadi konsumen. Pengaruh lingkungan meliputi kebudayaan, norma sosial, norma agama, dan norma kelompok etnik, kelas sosial, dan kekerabatan. Konsumen madu menginginkan bahwa kemasan yang biasa dari petani lebih dipercaya keasliannya, tetapi hanya kurang memiliki label dagang, sehingga konsumen menginginkan kemasan yang baik dari petani atau produsen madu.
Sebagian besar konsumen menginginkan pada label kemasan produk madu tercantum khasiat madu, izin dari Departemen Kesehatan, tanggal kadaluarsa, logo halal dengan sertifikasi dari LPPOM MUI, kode SNI, aturan pemakaian, komposisi madu, nilai gizi madu, merek dagang, dan nama produsen. Strategi pemasaran madu yang harus diterapkan antara lain: 1. Perlunya pengetahuan sejak dini mengenai madu sebagai obat tradisional yang masih banyak digunakan. Lalu yang kedua, produsen madu diharapkan membuat lisensi label merek dagang dan dipatenkan untuk memberikan ruang pasar yang luas. Lalu yang ketiga, pedagang seharusnya lebih banyak mempromosikan madu lokal karena keasliannya diharapkan agar konsumen banyak membeli produk lokal. Lalu kita sampai pada kesimpulan. Berdasarkan pilihan strategi dalam pemasaran, maka disimpulkan strategi pemasaran dalam meningkatkan volume penjualan produk madu harus memaksimalkan promosi produk unggulan, terutama madu lokal, lebih aktif mendekati segmen pasar dan calon pembeli potensial, serta kerja keras menjaga dan mempertahankan kepercayaan konsumen. Strategi pemasaran di masa akan datang antara lain harus lebih meningkatkan penjualan produk dan kegiatan promosi serta distribusi pemasaran, membuat layanan konsumen dan menambah varian produk. Dan jangan lupa untuk lebih berinovasi dalam memberikan kemasan yang menarik untuk menarik minat para konsumen. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.